Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi spesial peringatan Hari Kartini 21 April 2022. Kali ini bersama saya Ayu Alvinia Kori. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Peringatan Hari Kartini tahun 2022 dari Istana Negara Jakarta diikuti pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pemprov Sumut dari Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur di Medan. Gubernur Sumatera Utara Gubsu Edi Rahmayadi bersama Ketua TPPKK Sumut Nawal Lubis hadir mengikuti peringatan itu secara virtual pagi tadi. Selain Gubsu Edi Rahmayadi dan Ketua TPPKK Sumut Nawal Lubis, peringatan Hari Kartini tahun 2022 juga dihadiri 33 bupati dan wali kota sewilayah Sumatera Utara serta pimpinan OPD di jajaran Pemprov Sumut. Gubsu Edi Rahmayadi berterima kasih kepada kaum perempuan Indonesia, khususnya di Sumatera Utara yang dinilai telah turut berkontribusi membangun Sumut yang bermartabat. Usai peringatan, Gubsu Edi Rahmayadi dan Nawal menyerahkan penghargaan dari 33 kabupaten kota di Sumut. Penghargaan tersebut diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Gubsu Edi Rahmayadi mengatakan, perjuangan Kartini dulu bagaimana kaum perempuan mendapatkan pendidikan yang setara dengan kaum pria, namun perjuangan Kartini sekarang sangat kompleks, tapi tidak terlepas dari pendidikan. Untuk itu, Gubsu Edi mengajak kaum perempuan Sumatera Utara untuk tetap bersemangat dalam memperjuangkan hak-haknya. Yang perlu kita perhatikan adalah semangat Kartini. Kita rayakan Hari Kartini, kita harus tahu kenapa kok dirayakan Hari Kartini. Dalam kondisi sulit saat itu, bergerak di dalam pendidikan, intinya adalah pendidikan. Kartini mendobrak segala macam, baik itu intern, keluarga, maupun tekanan dari penjajah. Kartini bisa membuktikan dan bisa berdetail, dan itu menjadikan contoh untuk Kartini muda sekarang. Pada kesempatan tersebut, Gubsu Edi Rahmayadi memuji istrinya Nawal Lubis yang menganggap pahlawan bagi dirinya maupun pahlawan sehari-hari. Nawal Lubis yang mendampingi Gubsu Edi merasa senang dan tertawa. Apalagi Gubsu Edi dan Nawal Lubis dalam berbagai kesempatan selalu tampil akrab, bahkan Gubsu Edi tidak segan-segan menggandeng tangan Nawal yang selalu setia mendampingi dan mendukung karirnya. Sementara itu, pemirsa, sosok seorang Kartini lainnya adalah Marsikal Muda Marsda Reki Irana Luma yang merupakan perempuan pertama yang dinobatkan bintang 2 di TNI Angkatan Udara. Marsda Reki Irana Luma adalah Jenderal Bintang 2 yang saat ini menjadi Auditor Jenderal Orjen TNI Babinkum TNI. Inilah sosok perempuan kelahiran Pasuruan, Jawa Timur pada 11 April 1966. Ia adalah Marsda Reki Irana Luma yang berasal dari Kecabangan Korps Khusus. Marsda Reki Irana Luma adalah seorang wanita Angkatan Udara yang menorehkan sejarah baru di TNI Angkatan Udara. Belum lama ini, Reki Irana Luma menyandang pangkat bintang 2, yakni Marsikal Muda Marsda. Sebuah prestasi membanggakan bagi seorang wanita seperti Irana, merupakan lulusan Sekolah Calon Perwira Sepamilwa 1993. Pendidikan militer lainnya pernah diikuti adalah Sekolah Komando AU, Sekolah Staf Komanda AU, Sesko AU, dan Sesko TNI. Selama meniti karir, Reki Irana Luma yang juga sebagai istri TNI dari Kolonel Madison Siahaan, Marsda Reki Irana pernah dipercaya sebagai Kadilmil 104 Palembang, Kadilmil 208 Jakarta, memimpin Dilmil T Jakarta, dan jabatan lainnya. Irana juga pernah mengikuti seleksi calon hakim agung pada 2019. Sebagai seorang jenderal, Irana mengakui salah satu tantangan berat hakim militer yakni bersikap independen. Menurutnya, hakim militer bagaimanapun harus tetap terkait dengan aturan TNI, termasuk kepangkatan. Oleh karena itu, sebagai sosok seorang perempuan dalam menjalankan tugas, ia berprinsip tetap menegakkan keadilan, seperti yang pernah ia lakukan pada satu khusus yang berujung pemecatan. Reki Irana mempunyai prinsip jangan sampai memutarbalikkan keadilan, jangan membeda-bedakan, dan jangan menerima suap. Saya mengucapkan selamat untuk wanita Indonesia yang tentu
tentunya bergerak di segala bidang, dan kebetulan saat ini saya berkarir di TNI dan jabatan saya adalah Auditor Jenderal TNI, sehingga saya mengharapkan kepada khususnya wanita TNI yang ada di Medan bekerja, jangan banyak menuntut, bekerja dengan baik sesuai dengan tusi dan profesi kita, bekerja secara profesional. Ketika kita bekerja secara profesional, tentunya berusaha untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Bukan laki-laki, bukan pesaing kita, tapi laki-laki adalah mitra kerja kita untuk melakukan tugas kita, sehingga sebagai seorang perempuan kita tidak boleh melupakan kodrat kita sebagai wanita tetap wanita, pekerjaan kita sebagai tentara tetap tentara. Momentum peringatan Hari Kartini dimaknai dosen dan pegawai perempuan di lingkungan Universitas Dharma Agung Medan mengenakan pakaian kebaya sebagai ciri khas Kartini. Peringatan Hari Kartini juga dijadikan sebagai kebangkitan perempuan dalam meneruskan cita-cita RA Kartini. Sebagai lembaga pendidikan Universitas Dharma Agung Medan, saat ini mempercayakan beberapa posisi penting dijabat oleh perempuan, mulai dari rektor dan sejumlah jabatan lainnya. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Dharma Agung Medan, Lilis S. Gultom mengatakan, saat ini sebagai perempuan, tugas terbesar dari seluruh dosen adalah menjadikan setiap mahasiswa agar memiliki kualitas yang baik sehingga memiliki daya saing. WR3 Lilis mengatakan, saat ini kampus juga tengah konsen menggalakkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial budaya dan dunia kerja, serta kemajuan teknologi yang begitu pesat, sehingga mahasiswa harus mempersiapkan diri dengan perkembangan zaman. Wujud dari Merdeka Belajar adalah kampus merdeka, di mana seluruh mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi dan melihat kemajemukan yang ada di Indonesia. Sementara itu pada momentum peringatan Hari Kartini, Wakil Rektor 3 mendorong mahasiswa, khususnya perempuan untuk tetap menggalai potensi diri sehingga bisa menjadi perempuan yang memiliki prestasi dan mampu menjadi bagian pembangunan di Indonesia. PR3 berharap agar seluruh perempuan Indonesia saat ini selalu berkomitmen untuk meneruskan perjuangan RA Kartini. Yang patut kami teladani, bahkan kami wariskan untuk anak didik kami pada saat ini di bagian dunia pendidikan adalah yang pertama yang perlu kami tahu adalah Kartini itu adalah pribadi yang gemar belajar dan membaca, dan itu juga yang harus diwaspadai dan diteladani oleh mahasiswa kami. Yang kedua, Kartini itu adalah hobi menulis dan membaca, di mana tulisannya ini banyak menginspirasi daripada banyak orang. Yang ketiga adalah Kartini itu mencintai bangsa, terutama sekarang adalah untuk bagaimana agar mahasiswa kita ini memang benar-benar cinta NKRI, menghilangkan radikalisme dan rasisme. Nah, salah satu keterangan daripada Kartini adalah mencintai bangsa, terutama juga mencintai kaum perempuan, yang artinya adalah perempuan itu berhak untuk berprestasi dan meraih cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, Kartini mengatakan bahwasanya perlu jiwa sosial dan rasa humanisme, rasa kasih sayang yang perlu diterapkan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. WR3 Rektor UDA juga berharap agar Kartini masa kini lebih mampu menjadikan Indonesia lebih baik dan lebih maju. Guna meneruskan perjuangan Kartini, seorang aktivis perempuan asal Kecamatan Pantai Labu Deli Serdang menjadikan semua kaum perempuan yang buta aksara untuk melek aksara. Selain melek aksara, pada para perempuan juga diharapkan memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan potensi diri. Sosok aktivis pemberdayaan perempuan itu adalah Fatimah yang sejak tahun 2006 sudah melakukan pengentasan buta aksara di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Meski pada awalnya Fatimah menghadapi kesulitan untuk mengajak kaum perempuan agar melek aksara, namun ia tidak pernah menyerah untuk melakukan pendataan terhadap perempuan yang tidak bisa membaca dan menulis. Tidak hanya berhasil melakukan pendataan, bahkan ia dan timnya berhasil mengajak seluruh kaum perempuan yang belum melek aksara untuk belajar kalistung, hingga tidak ada lagi kaum perempuan yang buta aksara di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.
Perjuangan yang dilakukan Patimah ternyata mendapat sejumlah apresiasi dari pemerintah, mulai dari tingkat kecamatan dan kabupaten serta provinsi, bahkan hingga penghargaan secara nasional. Tantangan terbesar bagi seorang aktivis ketika sudah dapat mengentaskan buta aksara adalah harus memastikan tidak ada lagi kaum perempuan yang kembali menjadi buta aksara karena tidak ada pemberdayaan yang dilakukan. Untuk itu Patimah tak kenal lelah melakukan sejumlah pelatihan agar kaum perempuan semakin mampu meningkatkan pola pikir agar dapat memanfaatkan kemampuannya untuk menghasilkan bagi keluarga dan masyarakat. Wujud keberhasilan Patimah dalam mengentaskan buta aksara di Kecamatan Pantai Labu membuat sejumlah ibu rumah tangga yang dulunya buta aksara saat ini sudah menjadi pelaku usaha hingga menjadi guru PAUD. Tidak jarang pula ibu yang sudah melek aksara melanjutkan pendidikannya lewat paket kesetaraan. Sebagai aktivis pemberdayaan perempuan, sejak tahun 2006 saya bersama teman-teman telah mengentaskan buta aksara di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Tugas terberat saya adalah bagaimana mereka yang telah melek aksara tidak kembali buta aksara. Banyak cara untuk memberdayakan mereka yang telah melek aksara melalui pendidikan dan pemberdayaan, sehingga mereka berdaya di tengah keluarga dan masyarakat. Pesan saya, perempuan bisa, perempuan berdaya, perempuan setara. Selamat Hari Kartini. Saat ini Patimah juga konsen mengajak anak-anak yang putus sekolah dan yang tidak pernah mengenyam pendidikan lewat paket kesetaraan sehingga anak-anak memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sosok seorang Kartini tampaknya sudah mulai terlihat dari gadis remaja warga Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Guru tahfiz merupakan cita-citanya sejak menyelesaikan pesantren di Pulau Jawa dan mimpi itu sudah dilaksanakan dengan cara mengajar mengaji dari rumah ke rumah. Adalah Mawadah, warga Dusun Payarmis, Desa Padang Tualang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, yang memiliki murid tahfiz Quran sebanyak 70 orang. Sejak menamatkan pesantren di Al-Munawir, Krapyak, Yogyakarta, anak bungsu 4 bersaudara ini bertekad mengembangkan ilmu tahfiz Qurannya di desa kelahirannya. Dengan keinginan yang tulus agar anak-anak di kampungnya mencintai Al-Quran sejak usia dini, Mawadah mengajar dari rumah ke rumah dan tidak menetapkan imbalan bagi murid yang ingin menimba ilmu tahfiz kepadanya. Dengan keikhlasannya dan metode cara penghafalan Quran tidak memaksakan para muridnya dengan jumlah juz yang harus dihafal, melainkan belajar menghafal dengan senang hati dan tidak merasa terbebani bagaikan mengalir seperti air. Saat ini kegiatan belajar mengaji sudah berjalan 1 tahun dilakukan Mawadah. Bahkan dirinya saat ini membuat pondok tahfizul Quran Al-Rafaiyah dari donatur yang menyumbang. Menurut Mawadah, belajar mengaji tahfiz Quran yang dilakukannya tidak menetapkan tarif pembayaran, melainkan keikhlasan hati para orang tua dan anak didik dan hanya ikhlas beramal untuk kedua orang tua nanti di akhirat. Keinginannya agar anak-anak generasi muda mencintai Al-Quran dan menjadi penghafal. Selain itu, belajar mengaji tidak mengenal batasan usia dan menjadi hafiz Quran merupakan impian muslim di dunia ini. Kalau untuk tentang bayaran, itu kami tidak menetapkan. Ya. Hanya saya dan keluarga orang tua itu mendukung untuk membuat program menghafal ini dengan ikhlas hati. Kami ikhlas beramal, memang ini diniatkan untuk ya bekal orang tua juga nanti di akhirat gitu. Karena saya rasanya tuh ingin sekali anak-anak ini rajin dalam mempelajari Al-Quran. Dirinya berharap agar kedepannya generasi penghafal Al-Quran terus berkembang di desa ini, sehingga desa Padang Tualang bisa menjadi kampung tahfiz. Seluruh pegawai perempuan Universitas Dharma Agung Medan mengapresiasi perjuangan Kartini yang membuat saat ini seluruh perempuan Indonesia bisa berkarya dan memiliki kesetaraan. Sebagai perempuan yang saat ini bebas berkarya, berharap agar seluruh perempuan harus ikut meneruskan perjuangan Kartini pada era saat ini. Kita sebagai wanita yang bergerak dalam bidang pendidikan tentu merasa sangat bangga karena kita bisa sebagai Kartini zaman sekarang, di mana seperti salah satu ungkapan Ibu R.A. Kartini selama ini yang sangat populer, salah satunya gadis atau perempuan
yang pikirannya sudah dicerdaskan dan pengalamannya sudah diperluas, pasti tidak akan betah dengan kondisi dari nenek moyangnya. Artinya nenek moyang di sini yang masih terpuruk atau masih hidup dalam kondisi yang serba terbatas. Itu artinya perempuan sudah harus membebaskan dirinya dari segala keterbatasan-keterbatasan yang ada, karena pendidikan itu membuka cakrawala ya, membuka mata kita semua bisa untuk melihat dan melakukan sesuatu yang jauh lebih hebat lagi dan tidak kalah tentunya dari para pria. Terima kasih, khususnya hari ini saya Dekan Prinsipal Priya Saweni Riri Simamora menyampaikan buat kita semua ya, kaum wanita Indonesia, komunitas Sumatera Utara, dan juga khususnya kepada Sri Kandi, bahkan Kartini daripada Dharma Agung menyampaikan selamat Hari Kartini. Mari kita teruskan perjuangan daripada Ibu kita Kartini untuk bisa lebih mandiri, berinovasi dan juga lebih bisa mengembangkan apa yang perlu disampaikan untuk majukan perempuan-perempuan Indonesia. Menurut saya perempuan-perempuan Indonesia saat ini sudah lebih maju pemikirannya dalam segala aspek kehidupan. Bisa kita lihat banyak sekali perempuan yang masuk dalam dunia perpolitikan dan juga banyak yang berkarya, banyak yang juga ikut berwirausaha untuk memajukan bangsa Indonesia lebih baik lagi. Bagi perempuan yang ada di Indonesia, teruslah berkarya, teruslah memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia saat ini. Ya, sebagai generasi muda, saya hanya mengatakan Kartini tua boleh mati, tapi Kartini muda harus meneruskan perjuangan Kartini. Kartini yang lalu sudah membukakan jalan buat kita sekarang. Mari kita terus bergerak memajukan negara kita ini. Kita harus ikut membangun sebagai wanita, sebagai perempuan. Kita juga tidak kalah pentingnya untuk bisa ikut bersama-sama membangun negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam dunia pendidikan sekarang perempuan juga tidak kalah. Kita juga bisa memimpin bagaimana agar lembaga pendidikan tinggi bisa membentuk SDM yang berkualitas. Untuk itu mari wanita tidak kalah dengan wanita-wanita lain, semuanya sebagai perempuan tangguh. Ayo kita sing-singkan lengan, habis gelap terbitlah terang. Mari kita bersatu padu untuk memajukan pendidikan di negara kita ini. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia.
Guna memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat saat mudik Lebaran, Polda Sumatera Utara mengerahkan sebanyak 10.377 personil. Dalam pengamanan operasi Ketupat Toba 2022, polisi akan melakukan patroli pengamanan rumah warga yang mudik Lebaran dan menerima penitipan barang berharga di Polres. Operasi Ketupat Toba 2022 merupakan salah satu bentuk pengamanan aparat keamanan melibatkan personil TNI Polri bersama unsur pemerintah guna memberi keamanan dan kenyamanan saat mudik Lebaran. Usai rapat koordinasi lintas sentral dalam menghadapi Idul Fitri 1443 Hijriah di wilayah Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan tim gabungan operasi Ketupat Toba 2022 yang dibentuk akan dikerahkan di beberapa titik lokasi rawan kriminal dan laka lantas dengan mendirikan pos pengamanan. Selain itu, petugas kepolisian akan melakukan patroli rutin ke rumah warga dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan mendapatkan vaksinasi booster saat pulang kampung. Sasarannya adalah mengamankan rumah-rumah masyarakat yang ditinggal untuk mudik. Polri siap menerima laporan dan permintaan bantuan masyarakat untuk menitipkan barang-barangnya di pores-pores apabila mereka akan mudik untuk minta bantuan pengamanan, termasuk juga melakukan patroli dengan memberdayakan semua sistem keamanan lingkungan yang ada di wilayahnya. Demikian, terima kasih. Operasi Ketupat Toba 2022 dibentuk saat mudik Lebaran, diharapkan masyarakat dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga dengan aman dan sehat di tengah pandemi. Kurang dari 2 pekan, Jalin Sum Tebing Tinggi Medan akan dilalui para warga yang hendak mudik. Sejumlah lokasi jalan rusak yang menjadi jalur mudik di Kota Tebing Tinggi mulai dikebut pengerjaannya. Pengerjaan ini ditargetkan selesai sebelum Lebaran Idul Fitri. Pantauan di lapangan pengerjaan perbaikan akses Jalan Insinyur Haji Juanda dan Jalan Setiabudi yang berada di Kota Tebing Tinggi mulai dikebut pengerjaannya oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Utara. Terlihat kendaraan alat berat mondar-mandir meratakan jalan yang sebelumnya telah ditimbun dengan sertu. Awalnya akses kedua jalan yang menyatu dan sejalur ini dipenuhi lubang sehingga menyulitkan para pengguna jalan yang melintas. Menurut pengawas pengerjaan proyek perbaikan jalan Roni Hutagalung, saat ini Dinas PU Bina Marga Provinsi sedang melakukan perbaikan Jalan Juanda dan Jalan Setiabudi. Kedua jalan ini merupakan jalan provinsi. Perbaikan dilakukan dengan cara penimbunan jalan yang rusak atau berlubang dengan menggunakan sertu, lalu dipadatkan dan diratakan, kemudian disiram dengan aspal. Jalan ini diperbaiki untuk mengantisipasi kelancaran arus mudik saat Lebaran Idul Fitri. Ini memang dibagusi menjelang Lebaran, Pak. Ya, untuk mengantisipasi kelancaran arus mudik di Lebaran. Ada nggak target selesainya, Pak? Kalau target diperkirakan? Ya, kalau perintah memang kalau bisa seminggu kita usahakan, itulah. Intinya Lebaran sudah bisa dilalui nih. Ya. Pemirsa, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara Rabu siang melaksanakan judisium dan sumpah dokter Islami, profesional dan berkompetensi. Sebanyak 61 dokter yang dilantik siap mengabdi melayani kesehatan kepada masyarakat dan FKUISU memiliki alumni terbesar tersebar di seluruh nasional menduduki jabatan strategis di pemerintahan, TNI, Polri maupun perusahaan swasta. Judisium dan sumpah dokter secara hybrid dipimpin oleh Dekan FKUISU Dr. Indra Janis di Aula Gedung Aula Fakultas Kedokteran UISU Jalan STM Kecamatan Medan Johor, dihadiri Rektor UISU Yan Harjamaludin, Ketua ID Sumatera Utara Ramlan Sitompul, dan Direktur Rumah Sakit Pirngadi Medan Samsul Arifin. Dekan Fakultas Kedokteran UISU Dr. Indra Janis mengatakan sebanyak 6.164 telah dilantik sebagai profesi dokter tersebar di seluruh Indonesia mengabdi kepada bangsa dan negara. Selama menjalani pendidikan, FKUISU telah membekali pendidikan berkarakter sehingga mampu bersaing menjadi lulusan berkualitas dan profesional. Dokter-dokter yang sudah mengambil spesialis dan S2, S3, kami input semua kira-kira apa kekurangannya dan kami selalu memperbaiki sesuai dengan kurikulum kita dan yang disetarakan dengan SKDI.
standar kurikulum dokter Indonesia 2012. Jadi kami tetap mempelajari apa yang sudah alumni kami berada di masyarakat dan apa yang kurang kami perbaiki. Dalam kesempatan itu, Rektor UISU Yanhar Jamaluddin dan Dekan FK UISU, Dr. Indra Janis memberi penghargaan kepada dokter berprestasi meraih CBT serta IPK tertinggi. Setelah melalui proses pendidikan di perguruan tinggi, profesi dokter memiliki peranan penting di bidang kesehatan demi terwujudnya masyarakat yang sehat menuju percepatan pembangunan bangsa. Kompetensi dokter salah satu persyaratan untuk menjadi profesi tenaga kesehatan yang profesional dan berkualitas sehingga mampu bersaing berkompetensi, meningkatkan standar pelayanan kesehatan. Profesi dokter memiliki peranan penting dalam membangun bangsa, mendukung mewujudkan masyarakat yang sehat. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Sumatera Utara, telah menghasilkan ribuan alumni tersebar di Indonesia, berkiprah dalam melayani kesehatan di tengah masyarakat. Rektor UISU Yanhar Jamaluddin mengatakan, kebutuhan tenaga medis khususnya profesi dokter di kawasan pedesaan sangat dibutuhkan, sehingga kepada mahasiswa yang baru menyandang gelar dokter untuk dapat meningkatkan pengetahuannya dengan pengabdian di tengah masyarakat. Pengabdian dokter kepada masyarakat di pelosok pedesaan menjadi prioritas untuk meningkatkan pengetahuan keilmuannya dan diharapkan memiliki peranan pelayanan ganda. Lulusan UISU itu adalah lulusan yang Islami, handal dan teruji. Nah, oleh karena itu kompetensi mereka walaupun dokter dan kemudian memberikan layanan kesehatan tidak mesti hanya di bidang itu saja, tapi mampu menjadi guru di desa dan di pelosok-pelosok desa yang diperlukan. Ya, sebagai guru kah, apakah sebagai memberi bantuan lain kepada masyarakat, sehingga fungsi ganda ini akan memberikan ciri khas lah bagi dokter-dokter yang dihasilkan oleh Universitas Islam Sumatera Utara. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Sumatera Utara Ramlan Sitompul mengatakan, bersama organisasi profesi dokter siap membantu pemerintah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di pedesaan. Sebenarnya kan itu domain pemerintah ya, artinya bagaimana supaya seluruh dokter itu terdistribusi dengan baik. Kita dari profesi siap aja bantu pemerintah gitu. Artinya silakan konsepnya seperti apa, kita bantu dari profesi gitu. Dan kita harapkan kepada adik-adik ya dokter yang baru ini jangan selesai sampai di sini saja gitu loh. Harus menambah ilmu pengetahuannya dan sekolah lagi gitu. Mudah-mudahan bisa jadi spesialis bahkan konsultan ke depannya mereka gitu. Itu harapan kita. Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara siap mengabdi kepada masyarakat, memiliki karakter building, Islami, andal, dan teruji. Pemirsa, di SMA Negeri 16 Medan hingga hari keempat ujian sekolah kehadiran siswa 99% karena ada di antara siswa yang sakit. Di sekolah ini ujian sekolah berbasis Android mengantisipasi kecurangan atau kerjasama di antara siswa menjawab soal. Di SMA Negeri 16 Medan, siswa mengikuti ujian sekolah sebanyak 331 siswa terdiri atas jurusan IPA dan IPS. Namun sampai hari keempat pelaksanaan ujian sekolah hari ini 99% kehadiran siswa karena ada di antaranya tidak hadir karena alasan sakit berdasarkan surat keterangan dokter. Meski demikian, secara umum ujian sekolah berlangsung baik dan lancar sesuai dengan program sekolah yang berada di Jalan Kapten Rahmat Budin, Kecamatan Medan Marelan ini. Kepala SMA Negeri 16 Medan, Fauzia Hasibuan mengatakan, ujian sekolah siswa kelas 12 pada tahun pelajaran 2021-2022 dilaksanakan berbasis komputer atau Android. Pelaksanaan ujian menggunakan sarana Android ini dilakukan karena semua siswa telah memiliki sarana Android, sehingga pelaksanaannya berlangsung lancar. Model ujian sekolah menggunakan Android ini dilakukan guna mengantisipasi kecurangan atau menghindari kerjasama antara siswa dalam menjawab soal-soal ujian, walau urutan soal secara acak. Menurut Fauzia Hasibuan, ujian sekolah menggunakan aplikasi terbaik ini, di mana ketika peserta ujian ada masuk WhatsApp atau notifikasi, langsung terlempar atau keluar dari sistem, sehingga siswa harus melapor kepada operator yang disiagakan di teras ruangan kelas
agar siswa kembali bergabung pada aplikasi ujian sekolah. Meski demikian, pihak sekolah ini telah melakukan berbagai persiapan atau antisipasi jika ada di antara Android siswa bermasalah menyediakan komputer cadangan di laboratorium komputer. Sistem ujian sekolah berbasis komputer pada kali ini kita membuat satu aplikasi khusus untuk siswa kita, yang mana aplikasi ujian sekolah ini mempunyai bentuk sama sekali siswa kita tidak dapat melakukan kegiatan lain pada Android mereka masing-masing seperti mencari data atau mencari informasi melalui searching. Apabila mereka melakukan itu, maka otomatis secara mereka akan terlempar dari aplikasi. Dan kemudian apabila mereka menerima panggilan atau telepon juga akan keluar dari aplikasi. Hal yang seperti itu kita antisipasi dengan tujuan agar siswa benar-benar jujur dalam melaksanakan ujian sekolah ini tanpa ada bantuan dari pihak manapun, baik itu dari digital maupun informasi dari lainnya. Dan siswa yang datang ke pos adalah siswa yang mengalami hambatan di dalam Android-nya. Sementara itu pemirsa, ujian sekolah di SMK Negeri 14 Medan sampai hari keempat berlangsung lancar sesuai program sekolah. Meski demikian, ada juga di antara siswa yang tidak hadir ujian sekolah karena beberapa alasan sesuatu hal atau sakit. Di SMK Negeri 14 Medan, jumlah siswa mengikuti ujian sekolah 386 siswa berasal dari 10 program keahlian. Seluruh siswa peserta ujian sekolah dibagi dalam 22 ruangan. Setiap ruangan siswa peserta ujian sekolah sebanyak 20 orang yang diawasi 2 orang pengawas. Pada hari pertama ujian sekolah, hari Senin lalu, sebanyak 3 mata pelajaran yang diujikan. Namun sejak hari kedua hingga hari terakhir ujian sekolah nantinya hanya 2 mata pelajaran yang diujikan setiap hari. Kepala SMK Negeri 14 Medan Nurlela menyatakan, para siswa yang berhalangan hadir ujian sekolah akan dilakukan ujian susulan pada 25 dan 26 April 2022 mendatang. Hingga hari keempat hari ini, pelaksanaan ujian sekolah berbasis Android ini berlangsung lancar karena dilengkapi dengan proktor dan server yang baik. Sementara itu, Wakil Kabid Kurikulum SMK Negeri 14 Medan Arbi Pasaribu mengatakan, materi ujian diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan. Seluruh soal ujian sekolah melalui MGMP dengan berdasarkan standar nasional disertai dengan tingkat kesukaran soal. Soal sukar 25% dan sedang 50% dan 25% soal mudah. Direncanakan ujian sekolah ini akan selesai pada 23 April 2022 mendatang. Arbi Pasaribu berharap pelaksanaan ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022 ini diharapkan memberikan hasil nilai yang baik walau masih dalam situasi pandemi COVID-19. Arbi Pasaribu mengatakan jelang ujian sekolah juga telah dilakukan bimbingan belajar dan kisi-kisi. Ujian sekolah untuk kelas 12 sejak hari Senin tanggal 18 dan direncanakan selesai tanggal 23, hari Sabtu yang akan datang. Jumlah siswa kita yang ikut ujian itu ada 386 orang dan ini semua dibagi ke dalam 20 ruang ujian, Pak. Ya, 20 ruang ujian, satu ruangan ujian itu 20 orang satu kelas, kemudian pengawas ujian ada 2 orang satu ruangan. Ada beberapa siswa yang terkonfirmasi tidak hadir, Pak, karena beberapa alasan, terutama yang pasti karena sakit ya, kemudian hal yang lain. Tapi kita memang sudah menyiapkan pelaksanaan ujian susulan, jadwalnya itu tanggal 25 dan 26 April yang akan datang, Senin dan Selasa. Pemirsa, jelang Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-58, Rumah Tahanan Rutan Kelas 2B Kabanjahe melakukan berbagai kegiatan bakti sosial, diantaranya pemberian sembako kepada veteran dan warga sekitar rutan. Selain melakukan bakti sosial, momen Ramadan ini juga dimanfaatkan mengadakan perlombaan azan dan baca Al-Quran bagi warga binaan. Warga binaan Rutan Kelas 2B Kabanjahe, Kabupaten Karo mengikuti perlombaan azan dan baca Al-Quran. Ini merupakan momen yang baik dalam pembinaan warga rutan di bulan suci Ramadan guna meningkatkan keimanan menjadi insan yang lebih baik agar tidak mengulangi kesalahannya. Kepala Rumah Tahanan Kelas 2B Kabanjahe, Sangapta Surbakti mengatakan, tahun ini istimewa dengan 2 momen Ramadan dan Paskah.
Maka dilaksanakan beberapa kegiatan seperti perlombaan keagamaan, olahraga bagi warga binaan dan pegawai rutan, serta bakti sosial untuk masyarakat. Ziarah dan tabur bunga ke makam pahlawan. Selanjutnya membagikan sembako kepada veteran, jurnalis, serta warga sekitar rutan kelas 2B Kabanjahe Karo. Yang berada di seputaran rutan Kabanjahe, terkhusus di bulan ini adalah bulan suci Ramadan, bulan puasa, kami melakukan beberapa kegiatan sifatnya rohani muslim, yakni lomba adzan, lomba baca Al-Quran. Puji syukur semua rangkaian yang sudah kami lakukan bisa berjalan dengan baik. Pemirsa, Kampung Restoratif Justice atau Rumah Restoratif Justice merupakan tempat pelaksanaan musyawarah atau mufakat sekaligus perdamaian dalam menyelesaikan berbagai masalah perkara pidana yang terjadi di masyarakat. Musyawarah mufakat hingga perdamaian tersebut akan dimediasi oleh Jaksa Negeri Toba Samosir, sekaligus menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Toba dalam mewujudkan Toba yang unggul dan bersinar tahun 2026. Adanya Kampung Restoratif Justice Sopo Adiaksa Batak Naraja di Kecamatan Sigumpar ini menggambarkan sepenuhnya penghormatan dan penghargaan atas nilai dan filosofi Batak Naraja. Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir Baringin mengatakan, pembentukan Kampung Restoratif Justice atau Rumah Restoratif Justice di Kabupaten Toba berdasarkan Perja 4020 dan Surat Edaran Janpidum tentang pendirian Kampung Restoratif Justice. Sebelum dilaksanakan kegiatan, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi bersama Pemkab Toba hingga ke pemerintah desa. Tindak lanjut program Kampung Restoratif Justice ini diharapkan segera dibentuk di setiap tingkatan sampai ke desa di Kabupaten Toba dengan menyusun peraturan desa masing-masing serta mensosialisasikan program kerja Kampung Restoratif Justice. Pembentukan Kampung Restoratif Justice ini tidak semata-mata untuk tempat pelaporan yang berperkara secara hukum kepada kejaksaan, akan tetapi lebih penting untuk bermusyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu perkara di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya mengimbau kepada kepala desa dan perangkat desa segera buat perdes biar RJ-nya bisa jalan. Ya kan? Kedua, kanali hukum jauhi hukuman. Artinya apa? Kita harus tahu hukum biar kita bisa tahu, bisa menjauhi hukuman. Kita ada waspada gitu. Jangan kita nggak tahu hukum, bablasan, nah itu nggak boleh. Toba Poltak Sitorus sangat mengapresiasi program Kampung Restoratif Justice ini sejalan dengan filosofi suku Batak yaitu Batak Naraja yang artinya seseorang yang memiliki kepribadian seorang raja, Marugamo, Maradat, Maruhum dan Marparbinotoan yang artinya beragama, beradat, memiliki hukum dan memiliki ilmu pengetahuan. Mengajak dan juga bermusyawarah supaya jalan damai diam-diam. Jadi pakailah ini, datanglah ke sini. Ya, di Desa Sigumpar Barat, Kecamatan Sigumpar ini dari seluruh Toba bisa datang di sini. Tadi Pak Kajari katakan siap hadir. Kalau ada persoalan-persoalan itu siap hadir menjadi memberikan pengarahan nanti dan solusi yang terbaik. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu
penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Memang enak mie-nya, Pak. Berapa? 30.000, Mister. Rupiah? Yes, only rupiah, Mister. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mister. Pendengar yang budiman, menjelang 4 hari Lebaran, masyarakat diharap untuk tetap berjaga-jaga dan tidak berkerumun. Halo, Bapak apa kabar? Bapak, aku udah mau puasa sebulan penuh loh, Pak. Sepedanya jangan lupa loh, Pak. Iya, Dit. Bapak ingat. Pak. Berhenti di situ aja, Pak. Bu, yang ini ya, Bu, sepedanya. Boleh. Mari, Bu, silahkan. Berapa, Pak, yang itu? 500.000 rupiah. Alhamdulillah, rupiah yang dikirimkan Bapak mempersatukan kita. Walaupun kita berbeda kota. Layaknya rupiah yang selalu kita jaga dengan rasa bangga. Sebagai suatu simbol kedaulatan, pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Pemirsa, keluarga besar DPD Partai Golkar Kota Medan kemarin melaksanakan buka puasa bersama di kantor DPD Partai Golkar Kota Medan di Jalan Gatot Subroto, Medan. Pada buka puasa bersama ini dilakukan pemberian santunan kepada anak yatim yang berada di Kota Medan. Sebelum dilaksanakan buka puasa bersama, dilakukan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ahmad Hussein. Buka puasa bersama ini dihadiri oleh pengurus DPD Partai Golkar Sumatera Utara dan yang mewakili Wali Kota Medan, yaitu Kabankesbang Pol Kota Medan Arjuna Sembiring, serta jajaran pengurus Partai Golkar Kota Medan. Ketua Panitia Pelaksana Buka Puasa Bersama Partai Golkar Kota Medan, M. Afri Rizky Lubis mengatakan, buka puasa bersama ini adalah rangkaian dari buka puasa yang telah dilaksanakan sebelumnya pada beberapa tempat atau lokasi yang ada di Kota Medan. M. Afri Rizky Lubis berharap agar melalui buka puasa ini kian menambah eratnya silaturahmi dan kebersamaan di antara pengurus Partai Golkar Kota Medan, termasuk dengan anak yatim. Kegiatan berbagi berkah pada bulan Ramadan dengan anak yatim diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi anak yatim. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kota Medan, M. Syaflubis mengatakan, Partai Golkar tetap solid dan peduli terhadap semua lapisan masyarakat, termasuk bagi anak-anak yatim yang sangat membutuhkan uluran tangan dari semua pihak. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, diwakili M. Ali Nafiah mengatakan, Partai Golkar tetap menjunjung tinggi kebersamaan sehingga momentum bulan Ramadan selalu terjalin silaturahmi di antara sesama anggota maupun warga masyarakat. Usai buka puasa bersama dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah di kantor DPD Partai Golkar Kota Medan. Sementara itu dalam tausiahnya, Al-Ustadz Masdar Tambusai mengatakan, bulan Ramadan harus bisa dimanfaatkan untuk kebaikan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, 2 orang mengalami luka bakar pada saat terjadi kebakaran satu unit rumah di Jalan Madirsan, Dusun 12, Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, yang terjadi jelang berbuka puasa kemarin. 1 orang korban luka bakar dirawat di rumah, sedangkan 1 orang lagi dilarikan ke rumah sakit Grand Med karena mengalami luka bakar cukup parah. Namun setelah beberapa jam dirawat, korban akhirnya meninggal dunia. Korban luka bakar adalah pemilik rumah, Rudi W, mengalami luka bakar pada bagian tangan sebelah kanan dan memar, luka bakar pada bagian tangan kiri, dan luka memar bagian wajah sebelah kiri. Korban yang meninggal dunia adalah abang kandung pemilik rumah bernama Seng Hok, mengalami luka bakar pada bagian tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, pada bagian dada, dan pada bagian wajah. Kejadian berawal dari Rudi W bersama dengan istri Warlina dan juga Seng Hok sedang duduk di teras rumah. Kemudian korban Rudi W pergi ke samping rumah untuk melanjutkan pekerjaannya membuat tempat tidur tilam yang terbuat dari busa. Pada saat Rudi W membelakangi tempat usaha spring bed tersebut, tiba-tiba Rudi W melihat ada api yang berasal dari tempat usaha spring bed tersebut dan membakar bahan pembuat tempat tidur itu.
Api semakin membesar, kemudian Rudy W. melihat Seng Hok yang lagi duduk membelakanginya sudah terbakar dan menariknya sehingga tangan sebelah kiri Rudy W. mengalami luka bakar. Melihat api semakin membesar, istri Rudy W. turut memadamkan api dan berteriak minta tolong dan warga berdatangan guna membantu memadamkan api tersebut. Anak Rudy W. Andre menyebutkan di saat terjadinya kebakaran dia tidak di lokasi karena ia tidak tinggal serumah dengan orang tuanya. Ia mengetahui terjadinya kebakaran dari telepon. Serumah cuma depan aja lah Pak, depan aja yang rusak. Iya. Kalau dari busa-busanya Bang ada yang terbakar apanya Bang? Busa banyak juga yang kebakar, yang di bagian depan tadi. Jadi tadi proses pemadamannya Bang bagaimana Bang? Melalui tarik selang kami dari kamar mandi tadi, dari depan itu tempat penyiraman bunga. Dibantu warga lah, warga tadi. Dibantunya saudara semua lah di sini. Pemirsa, tanggul Sungai Kualuh di Labuhan Batu Utara jebol membuat seratusan rumah warga yang berada di bantaran sungai terendam banjir. Jebolnya tanggul ini juga memutus akses jalan menuju ibu kota kabupaten, sedangkan warga korban banjir sebagian sudah mengungsi mencari dataran yang lebih tinggi. Tingginya curah hujan beberapa hari belakangan ini membuat salah satu tanggul di pesisir bantaran Sungai Kualuh sepanjang 50 meter jebol, tepatnya di Dusun Pasar Bengkuang, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Jebolnya tanggul ini karena tidak mampu menahan luapan air Sungai Kualuh yang terus-menerus meluap. Dampak tanggul jebol tersebut sebanyak 400 rumah warga, 2 rumah sekolah, dan 2 rumah ibadah terendam banjir dengan ketinggian air banjir mencapai 1 meter. Jebolnya tanggul hingga banjir mengakibatkan 4 dusun di sepanjang pesisir Sungai Kualuh, yakni Dusun Eknatas, Dusun Kilang Saudara, Dusun Pasar Bengkuang, dan Dusun Siamin nyaris terisolir serta membuat aktivitas warga nyaris lumpuh total. Babinsa Desa Sialang Taji Sertu Bornok Nainggolan menjelaskan, jebolnya tanggul penahan air Desa Sialang Taji ini disebabkan tingginya curah hujan yang mengakibatkan Sungai Kualuh meluap, sedangkan transportasi warga kini hanya bisa menggunakan perahu sampan. Hari ini akibat meluapnya Sungai Kualuh, tingginya debit air akibat hujan deras sehingga menaikkan debit air Sungai Kualuh ini agak tinggi, Pak. Terus akibat ini 2 kali setahun minimal ini benteng aliran Desa Sialang Taji ini jebol ini. Satu unit mobil minibus terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter di Jalan Lintas Siantar Seribu Dolo, Kabupaten Simalungun kemarin. Sebanyak 3 penumpang dan supir minibus mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Satu unit mobil minibus dengan nomor polisi BK1737ZV yang melaju dari arah kota Pematang Siantar menuju arah Seribu Dolok, tepatnya di Kecamatan Paneitonga, Kabupaten Simalungun, mengalami kecelakaan tunggal dan terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter. Sebelum kejadian, diduga mobil minibus ini melaju dengan kecepatan tinggi dan mengalami ban slip hingga turun ke beram jalan lalu oleng dan terjun ke dalam jurang. Salah seorang warga yang melihat langsung kejadian, si Tanggang mengatakan, sebelum kejadian mobil minibus yang diketahui dikemudikan oleh Jimmy Aditya Pinem, warga kota Medan dengan membawa 3 orang penumpang ini melaju dengan kecepatan tinggi, namun diduga kurang memahami kondisi jalan, berupaya untuk menghindari jalan yang mengalami kerusakan akibat longsor hingga ban mobil mengalami slip dan masuk ke beram jalan hingga terjun ke dalam jurang. Dari Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi mobil minibus yang berada di dalam jurang dan membawa ke-5 korban ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Sementara warga sekitar kejadian berharap untuk secepatnya dilakukan perbaikan. Pemirsa, Basarnas Nias sudah menemukan 1 dari 2 orang korban yang terseret arus sungai Nalawe di Kabupaten Nias. Sementara korban yang belum ditemukan rencananya hari ini akan dimaksimalkan pencarian oleh tim gabungan. Upaya terbaik yang dilakukan tim Basarnas gabungan yakni telah berhasil menemukan 1 orang korban dari 2 orang warga yang menjadi korban terseret arus sungai Nalawe di Kecamatan Balawato pada Selasa lalu. Satina Laila, bocah perempuan umur 4 tahun, ditemukan terapung pada tepi sungai Nalawe di hari kedua operasi pencarian Basarnas gabungan.
Kondisi korban saat ditemukan meninggal dunia, kemudian jasadnya langsung dievakuasi oleh tim Basarnas Gabungan melibatkan unsur TNI Polri serta dibantu warga setempat. Korban bersama seorang neneknya umur 70 tahun usai menerima bantuan sosial dari pemerintah Selasa lalu, kemudian pulang ke rumah dengan menyeberangi Sungai Nalawo yang belum memiliki akses jembatan penyeberangan. Kondisi arus sungai yang deras menyeret mereka hingga keduanya hanyut terbawa arus sungai. Untuk hari ini, tim gabungan berhasil menemukan salah satu korban atas nama Sati Nalaia, umur 4 tahun, dan saat ini sudah kita serahkan kepada pihak keluarga. Demikian. Untuk sementara hari ini, di hari kedua ini, sore hari ini, kita akan tutup dan selanjutnya akan kita lanjutkan esok hari untuk operasi hari ketiganya. Demikian. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ayu Alvini Okori. Saya Gina Febriana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan pemirsa dengan memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Terima kasih, selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Selamat sore dan sampai jumpa.